kepribadian. Dalam teorinya, Jung mengemukakan beberapa konsep penting mengenai sikap dan fungsi kepribadian. Berikutnya ada sikap kepribadian. Jadi teman-teman, menurut Carl Jung sendiri, sikap kepribadian adalah kecenderungan bawaan seorang individu untuk mengadopsi orientasi tertentu dalam hubungannya dengan dunia luar maupun dengan diri sendiri. Carl Jung sendiri membagi sikap kepribadian menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Yang pertama ada sikap ekstrovert. Orang dengan sikap ekstrovert biasanya mengarahkan perhatian dan energinya terhadap dunia luar. Mereka cenderung terbuka dengan rangsangan dunia luar, serta mudah bergaul dan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, dengan yang kedua ada sikap introvert. Orang dengan sikap introvert biasanya mengarahkan perhatian dan energinya terhadap dunia batinnya. Mereka sangat reflektif, sangat membutuhkan dunia untuk sendiri atau waktu untuk sendiri, serta mereka menarik energi dari pengalaman batin seperti berpikir mendalam dan aktivitas yang lebih tenang. Sikap kepribadian tidak hanya menggambarkan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar, akan tetapi juga menggambarkan atau mencerminkan bagaimana orientasi energi psikologis dasar seseorang. Misalnya, orang ekstrovert biasanya akan menambah energi dengan interaksi sosial. Sebaliknya, orang introvert akan cenderung merasa lelah ketika berinteraksi dengan banyak orang. Baik, selanjutnya ada fungsi kepribadian. Carl Jung itu mengembangkan konsep fungsi kepribadian sebagai salah satu teorinya tentang kepribadian. Nah, Carl Jung ini melihat kepribadian berfungsi sebagai cara kita berpikir, terus memproses informasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan dunia. Carl Jung mengidentifikasi ada 4 fungsi utama dari kepribadian yang berkaitan dengan bagaimana orang itu menggunakan energi psikologisnya. Fungsi yang pertama ada fungsi berpikir atau thinking. Jadi fungsi berpikir ini adalah kemampuan untuk mengolah informasi secara logika dan analisis. Orang yang lebih menyukai aktivitas berpikir ini cenderung mengambil keputusan berdasarkan penilaian logika dan objektif. Sedangkan mereka itu cenderung lebih menjauhi aspek emosional dalam pengambilan keputusan dan lebih memilih untuk lebih fokus pada fakta dan juga analisis yang ada. Fungsi selanjutnya atau fungsi kedua yakni fungsi perasaan atau sensasi ataupun sensation. Jadi fungsi emosional ini mengacu pada bagaimana orang mengevaluasi informasi dan mengambil keputusan berdasarkan nilai dan perasaan pribadinya sendiri. Orang yang memiliki preferensi fungsional, emosional ini lebih cenderung mengedepankan atau mempertimbangkan pengaruh emosi dan nilai moral saat mengambil keputusan. Nah, mereka tuh cenderung lebih berempati dan juga fokus pada hubungan antar sesama. Kita masuk pada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi intuisi. Nah, fungsi intuisi atau fungsi intuitif ini merupakan kemampuan untuk melihat gambaran besar, membuat asumsi, dan juga memahami hubungan antara ide atau peristiwa. Nah, orang yang lebih menyukai tindakan intuitif ini biasanya itu lebih terbuka terhadap ide-ide baru, berpikir lebih kritis, dan juga bisa melihat potensi atau peluang yang ada di masa depan. Kita masuk pada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi indera. Nah, jadi fungsi indera atau fungsi sensorik ini melibatkan pengumpulan atau interpretasi informasi melalui indera fisik. Nah, jadi orang yang lebih menyukai aktivitas sensorik ini cenderung lebih sadar akan pengalaman, fakta, dan juga detail konkret. Nah, jadi mereka ini bisa lebih peka atau menyadari dunia fisik yang ada di sekitar mereka dan bisa bereaksi terhadap informasi yang mereka rasakan. Nah, penting untuk dicatat bahwa tiap orang itu memiliki keempat fungsi tersebut. Namun, preferensi atau dominasi fungsi tertentu di tiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalian juga menggabungkan fungsi kepribadian tersebut dengan konsep tipe extrovert dan introvert, yang dimana itu menjadi dasar teori dari 16 kepribadian yang diidentifikasi menggunakan MBTI. MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator adalah salah satu tes instrumen psikologi yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Nah, dalam konsep MBTI, tiap tipe kepribadian itu mempunyai tatanan konfigurasi fungsi kepribadian yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap individu itu mempunyai fungsi dominan yang membentuk kepribadian inti dan fungsi sekunder yang berkembang lebih lambat dipengaruhi oleh sikap extrovert dan introvert. Nah, yang dimana kombinasi fungsi dan sikap ini menciptakan keragaman kepribadian yang kompleks dan unik.
Nah, teori inilah yang menjadi dasar penting dalam psikologi kepribadian dan pengembangan diri, dan terus memengaruhi berbagai bidang psikologi hingga saat ini.